Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara. Malam ini Aki alhamdulillah berada di Singosari, persisnya di Balai Diklat KB Malang. Ini Aki punya cerita nih, karena Aki dulu Sepala atau Diklat PIM 4 itu di sini, di Malang ini. Dan alhamdulillah ranking ke-1. Ini nostalgia ini ke sini. Sekarang Aki diajak piknik oleh anak Aki, yaitu Pak Irfan yang pindah ke Malang. Tahu kan, Pak Irfan itu adalah dari Jawa Barat, mantunya Pak Bunyamin Kosasi, yaitu Malang Melintang. Beliau kepala Medan, Pak Bunyamin itu kepala Jabar yang digantikan oleh Aki. Mari kita temui sekarang Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Aki. Ini terima kasih saya diundang ke sini. Jadi Siap. naik kereta tahu baru nih. Naik kereta Bandung Malang. 12 jam. Iya, 13. Oh, 13 jam. Malah kalau ke Surabaya sering. Sudah lama di sini. Baru mau 4 bulan, Aki. Nah, jangan lama-lama. Siap. Nanti jadi kepala jadi wali pusat. Amin. Ini gimana Pak Irfan? Saya ingin tahu tentang perkembangan program masa kini. Ya, jadi BKKBN kembali lagi tetap mengusung. Yang utamanya adalah pelaksanaan program dari sisi pengendalian kuantitas. Kalau istilahnya Pak Kepala Pak Hasto ya, yang kemarin baru sudah digantikan, itu namanya pengendalian penduduk, menciptakan, mewujudkan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang. Itu bukan yang baru ya. Itu yang karena kita konsep dulu PTS 2020 dan PTP 2050. Cuman sekarang gimana perkembangannya? Kalau sekarang karena arah kebijakan kependudukan khususnya Pak Presiden Jokowi itu mewujudkan 2045 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas, generasi emas. Nah, kita mewujudkan sumber daya yang unggul. Indonesia maju. BKKBN tetap melihat beberapa indikator sebagai nilai dari kinerjanya untuk pengendalian kuantitas, dimulai tetap dari TFR Aki, itu tetap. Itu tidak boleh lepas. Kesertaan ber-KB, MCPR modern itu juga tetap. Unmet need tetap. Terus yang lainnya terkait dengan ada indeks pembangunan keluarga, IPK. Bukan, IBangga. Itu lagi dikira-kira aja. 3 dimensinya, kemandirian, kebahagiaan, dan satu lagi kesejahteraan. Bukan, kebahagiaan, kemandirian, sama satu lagi lupa. Itu ada ukurannya, ada indeksnya. Indeks ini memang sepertinya menjadi tren ya, karena semua kementerian lembaga sekarang indikator kinerja menggunakan indeks. Namun kita jangan terlena, sebetulnya indeks itu adalah indikator yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi perlu pengolahan tersendiri, pengolahan lebih lanjutnya. Jadi untuk memunculkan sebuah indeks itu tidak mudah ternyata prosesnya. Jelas. Kalau dulu kan jelas ya, indikator kita hanya persentase atau prevalensi atau absolut gitu ya, atau yang namanya per 1000 per 100, tapi sekarang indeks itu kualitas. Susah sekali kan ukurannya. Oke, terima kasih. Bagaimana tentang urusan stunting nih? Yang kedua, tema utama dari BKKBN tetap masih menjalankan program peningkatan kualitas keluarga. Keluarga berkualitas. Istilah 9 masih. Indikatornya masih. Dan sebetulnya stunting yang menjadi pelaksana koordinator BKKBN ditunjuk di Kepres 72 itu sudah menjadi bagian bagaimana tugas dan peran BKKBN itu mewujudkan tadi keluarga berkualitas. Dengan
Stunting itu bagian dari awal penciptaan SDM unggul. Itu. Jadi BKKBN sekarang terlibat di kualitas, bukan hanya di kuantitas penduduk. Bersama Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan sektor lainnya. Ya, bagus. Nah sekarang yang kedua nih, yang kedua. Siap. Sekarang kan juragan, orang sudah bilang juragan. Jadi kepala UPT ya. Menjadi kepala direktur sekolah. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah di Malang. Bagaimana tentang pengembangan diklat? Karena kalau diklat zaman Aki dulu sedikit-sedikit diklat. Kalau dihitung dari 71 sampai 85 aja, Aki mungkin 100 lah sertifikat ada. Ya. Latihan BKB lah, latihan BKL lah, latihan UPPK lah, latihan statistik lah. Nah sekarang gimana perkembangannya? Ya, kalau dahulu mungkin pelatihan atau pendidikan itu substansi teknisnya sering ya. Iya. Nah sekarang karena memang mengikuti perkembangan zaman juga Aki. Jadi setelah era COVID, kita melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan sesuai fungsinya UPT Balai Diklat ya. Iya. Itu kita lebih didorong untuk melaksanakan pelatihan sifatnya jarak jauh, online, daring ya. Daring. Memang ada proporsi untuk pelatihan fisik tatap muka atau luring ya sekarang istilahnya itu cuma persentase bobotnya mungkin di 30-40%. Sisanya lebih didorong untuk pelatihan online yang kita bisa ikuti di mana saja dan kapan saja. Kalau online kan gitu ya. Itu cepat, praktis, efisien. Ada syaratnya satu, harus punya sinyal internet yang bagus. Iya, itu satu. Kedua, Aki melihat biasanya efektivitasnya rada rendah. Ya, ini juga menjadi tantangan buat diklat ya, bagaimana mengemas sebuah pelatihan itu yang menarik. Yang dua sisi komunikasinya arahnya dua sisi, terus atraktif sehingga peserta itu tidak bosan ketika online karena online ini sifatnya seharian biasanya. Ya, makanya dari pagi sampai sore. Kadang-kadang mejanya ada, dia kemana dulu gitu. Karena di dalam komunikasi zaman Aki belajar ya tentang ilmu komunikasi di Permon ada dua intinya, oral dan verbal. Jadi artinya gerak tubuh begitu. Ketemu langsung ya. Gestur tubuh itu juga mempengaruhi komunikasi. Jadi itu juga harus diperhatikan. Apalagi yang ingin disampaikan nih? Ke depan karena Balai Diklat ini sudah kewenangannya diambil alih oleh Pusdiklat BKKBN yang sebelumnya lebih kewenangannya ke provinsi masing-masing dan kebetulan di Jawa Timur ini kita hanya memiliki 2 diklat, Jember dan Malang. Ya mudah-mudahan ke depan Balai Diklat bisa mengakomodir substansi pelatihan pendidikan dari semua pelaksana dan pengelola program se-Jawa Timur. Karena banyak tuh. Nanti mungkin ke depannya mekanismenya ya kebanyakan lagi online, Pak Aki. Ya, berapa tuh? 38 kabupaten kota Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah punya 3 diklat ya, Jawa Barat punya 3, Jawa Timur hanya sisa 2. Padahal provinsinya gede juga ya. Padahal provinsi jumlah kabupatennya paling banyak 38 kabupaten. Jawa Barat 3 27 ya 3 Bogor, Cirebon, Garut. Ya. Oke, sekarang harapan Pak Irfan tentang kondisi lapangan yang seperti apa yang sekarang diinginkan. Ya, karena dinamika perkembangan program dinamis ya, apalagi kita juga masih menunggu era kepemimpinan presiden baru. Ya. Artinya nanti juga akan terkait dengan kepala BKKBN yang baru mungkin ya. Semua beberapa menteri juga akan baru, artinya terkait regulasi akan terus berkembang berubah. Kita tunggu saja semuanya. Cuma yang jelas bagi kami bahwa BKKBN dengan banyaknya link di level bawah, di lini lapangan ya, kita punya PPKBD, kader dan sebagainya, ya itulah yang nanti mudah-mudahan ke depan makin diperkuat. Karena BKKBN tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mereka. Gini, ada orang berwacana dibanding dengan salah satu departemen, kekuatan BKKBN di bawah itu lebih tinggi. Kenapa tidak kalau BKKBN menjadi satu kementerian gitu? Gimana Pak? Nah, itu juga harus bawa. Itu harapan kita semua sebetulnya.
Bahkan anekdot dari pemerintah 5 tahun sebelumnya juga sudah pernah disonding ya, diwacanakan. Ikan saja punya menterinya, menteri perikanan gitu ya. Tumbuhan, pohon itu punya menteri kehutanan. Ini kok yang ngurusin orang nggak ada menterinya. Makanya kita berharap selaku jajaran BKKBN berharap sangat besar untuk bisa nanti level badan itu bisa nanti dinaikkan ke kementerian. Misalnya dulu kan kita punya menteri kependudukan, ya, kita selain kita berhasil, kita punya bonus demografi. Jangan dikira itu bonus demografi itu kan salah satunya dari KB, gitu ya, diatur struktur umumnya sehingga piramida penduduknya tidak lagi asupan tapi jadi begini kan, itu menjadi bonus demografi. Masa? Dan kita akan mencapai bonus demografi 2 kan, dimana akan meningkatkan usia produktif. Ada beberapa wilayah provinsi yang memang sudah sebetulnya sedang terjadi, itu bahkan sudah lewat bonus demografinya. Bonus demografi 2 itu kan usia lanjut masih aktif ulama itu, ya, betul. Yaitu 74 masih kacang biji. Ya contohnya Abaki, luar biasa, sehat-sehat Abaki. Oke, terima kasih Pak Irfan. Siap Abaki. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah, Abaki juga sehat semuanya. Jangan lupa kalau ada hal-hal yang penting, Aki jalan-jalan. Siap. Dan mohon arahan bimbingannya dari Abah Aki, maksudnya terkait dengan semua program, karena kan memang kita harus bareng bergandengan tangan terus ya. Yang sekarang itu Aki ingin terus mendorong tuh nyali. Oh iya. Ya, anak-anak lapangan keberaniannya agak mulai menurun kalau Lampung sana sini. Zaman kita kan kalau ngomong ke lurah, ke camat itu seperti nanti kita bicarakan bagaimana yang disebut dengan public speaking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Amin. Terus berbakti untuk negeri. Amin. Berapa menit?